Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Bobo Cabin adalah produk terbaru Bobo Box. Sama berkonsep kotak tidur tapi berbentuk kabin atau villa kecil di tengah hutan. Setelah sukses di Bandung dan Bali, akhirnya membuka cabang di sekitar area Jabodetabek, yaitu Puncak Cisarua, tepatnya di area wisata Gunung Mas. Di mana posisinya, bagaimana cara booking dan check-in-nya, seperti apa kabinnya dan dapat fasilitas apa saja, mari simak di konten kali ini. Gunung Mas berada di Jalan Raya Puncak, tepatnya di kawasan Kebun Teh Puncak, Cisarua, Bogor, yang berada tidak jauh dari rest area gerbang masuk Kebun Teh. Untuk ke lokasi, bisa menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Dari stasiun Bogor, naik angkot 02 angka merah ke Sukasari, angkot 02 angka biru ke Kebun Teh, dan jalan kaki atau naik angkot kuning ke Gunung Mas. Untuk referensi, bisa nonton video di link atas atau deskripsi bawah. Atau dari terminal bis Kampung Rambutan Jakarta, naik bis Marita langsung turun di Gunung Mas. Untuk referensi, bisa nonton video di link atas atau deskripsi bawah. Jika dari arah Jakarta dan Bogor, posisinya di sebelah kanan Jalan Raya Puncak, setelah Taman Safari, Hotel Grand Hill, dan rest area Kebun Teh. Setelah rest area, memasuki Kebun Teh bagian depan, melewati kelokan kanan pertama, dan langsung sampai di Tugu Gunung Mas. Untuk kendaraan pribadi, belok kanan. Untuk kendaraan umum, turun di seberang Tugu Gunung Mas dan menyeberang jalan, dan terus masuk ke jalan utama Gunung Mas. Dan berjalan lurus, bergabung dengan jalan dari arah Cianjur Cipanas sebelah kiri, dan terus menuju gerbang pembelian tiket. Jika dari arah Cianjur dan Cipanas, posisinya di sebelah kiri Jalan Raya Puncak, setelah Warpat, Masjid At-Ta'awun, dan Riung Gunung. Setelah melewati Riung Gunung, terus turun ke akhir area Kebun Teh, melewati hutan pinus dan sampai di Tugu Gunung Mas. Untuk kendaraan pribadi, belok kiri. Untuk kendaraan umum, turun di samping Tugu Gunung Mas dan berjalan masuk ke jalan utama Gunung Mas. Lurus dan belok kiri, bergabung dengan jalan dari arah Jakarta Bogor sebelah kanan dan terus lurus menuju ke gerbang pembelian tiket. Jarak dari Tugu depan ke gerbang pembelian tiket sekitar 170 meter. Walaupun sudah booking Bobo Cabin, tapi untuk masuk area Gunung Mas tetap harus membeli tiket. Tiket masuk 15.500 per orang, motor 2.500, mobil 7.500, dan bis 10.000. Agak ganjil ya. Di area gerbang langsung disambut Kebun Teh, dan tersedia peta kawasan, bisa difoto untuk panduan berkeliling. Sayangnya Bobo Cabin belum dicantumkan di peta, masih bernama Melistro, posisinya di sebelah kiri bawah dekat dengan gerbang masuk. Setelah melewati gerbang akan bertemu perempatan ini yang memiliki fasilitas kafe minum teh, parkir kendaraan, dan naik kuda 60.000 1 km. Dari perempatan tadi berjalan lurus dan melewati Tugu Gunung Mas biru ini. Terus berjalan lurus menyusuri Kebun Teh sejauh 350 meter. Sampai di pertigaan pertama, untuk yang bawa mobil bisa belok kanan dan parkir, lalu lanjut berjalan kaki. Dari pertigaan ini, lurus sedikit sekitar 50 meter sampai ke pertigaan kiri pertama. Langsung belok kiri sesuai papan arah Bobo Cabin, tapi beloknya patah ke kiri, menanjak dan berkerikil. Untuk yang bawa motor harap hati-hati. Lalu cukup berjalan lurus mengikuti arah jalan sekitar 100 meter dan sampai di area Bobo Cabin Gunung Mas. Walaupun di Gunung Mas, tapi Bobo Cabin area tertutup. Pengunjung yang belum booking tidak bisa masuk. Kawasan Bobo Cabin berada di tengah-tengah Kebun Teh, dan dahulu tanah lokasinya ini juga merupakan kebun teh yang kini telah dialihfungsikan. Pemandangan area Bobo Cabin dari jalan depan. Dan langsung berjalan ke lobi. Di depan area lobi terdapat fasilitas seperti parkir motor, helm disarankan untuk dibawa masuk. Parkir mobil hanya 2 lot, untuk pengunjung yang mau bertanya, atau mau menginap parkir di pertigaan luar tadi. Untuk menginap di Bobo Cabin, tidak bisa langsung datang dan menyewa cabin. Harus booking dahulu di aplikasi Bobo Cabin. Pertama, download dulu aplikasi Bobo Cabin di Play Store atau App Store. Di kotak search di atas, ketikkan Bobo Cabin, lalu pilih Bobo Cabin atau Enter. Muncul aplikasi Bobo Box. Karena Bobo Cabin adalah salah satu produk Bobo Box, dan aplikasinya jadi satu. Klik Bobo Box. Lalu klik Install dan tunggu proses instalasi sampai selesai. Setelah terinstall, klik Open dan masuk ke halaman utama Bobo Box. Pilih Bobo Cabin yang hijau di tengah.
Masuk halaman Bobo Cabin. Klik location untuk pilih lokasi Bobo Cabin yang akan di-booking. Pilih Bobo Cabin Puncak Gunung Mas. Dan akan muncul di location. Lalu klik check-in dates untuk pilih tanggal menginap. Pilih angka yang berwarna biru. Angka abu-abu sudah terjual habis, jadi tidak bisa dipilih. Contoh 24 September. Dan akan muncul di check-in dates. Lalu klik one night untuk pilih durasi menginap. Pilih lama menginap, misal 1 malam, klik one night. Dan akan muncul one night. Dan klik search now. Dan masuk halaman Bobo Cabin Gunung Mas sesuai tanggal pilihan. Bisa scroll ke bawah untuk baca fasilitasnya, lalu klik select cabin. Ada 2 pilihan kabin, yaitu Deluxe Cabin untuk 3 orang harga 1,2 juta dan Family Cabin untuk 6 orang harga 1,6 juta. Karena tanggal yang dipilih terlalu dekat, semakin jauh maka akan semakin murah. Untuk konten ini dapat 1,3 juta per malam. Untuk harga per orangnya dibagi 6 orang karena maksimal 6 orang yaitu 217.000 per orang. Pilih Family Cabin, klik book. Masuk halaman pembayaran, pilih cara bayar, klik payment method. Pilih sumber dana pembayaran yang dimiliki, bisa kartu kredit, fintech, dan rekening bank. Misalnya pilih bank. Masukkan Bobo Point dan voucher jika ada, lalu klik pay. Ikuti cara bayar dan tunggu konfirmasi sampai berhasil. Jika berhasil, akan kembali ke halaman utama dan hasil booking akan muncul di My Stays di bawah, untuk nanti dipakai check-in di lokasi. Karena sudah booking 1 bulan sebelumnya, jadi lanjut berjalan ke lobi masuk gedung kayu berbentuk kotak tanpa pintu ini. Langsung check-in ke petugas resepsionis dengan kantor di sebelah kanan, paling cepat jam 2 siang. Masuk menu My Stay Study dan klik check-in. Check-in. I agree. Oke, masuk. Bisa diklik aja. Ini. Cabinnya. Nah, ini saya sedikit untuk nomor cabinnya. Di situ ada tertera cabin 21. 21. Iya. Akses masuknya nanti menggunakan scan ini. Scan ke area. Nanti tinggal di scan aja, ditarik pintunya. Oh ya. Kalau perlu bantuan di sini kakak ada fitur chat. Oh ya. Di kamar kita nggak sediain telepon. Hmm. Nah, di sini juga sampingnya ada menu makanan. Di situ ada menu-menu untuk barbecue atau steamboat. Itu bayar lagi tapi. Itu bayar lagi untuk maksimal pemesanannya sampai jam 6 sore. Untuk setupnya nanti jam 6 sampai malam. Buat makan malam berarti ya? Ada steamboat, ada kayu bakar juga. Nah, di bawahnya lagi ini untuk pengaturan lampu. Nanti bisa disesuaikan sesuai keinginan kakak ya. Ini juga untuk pengaturan si kaca jendelanya juga, untuk door locknya juga, dan untuk lampu dinyala dimatiin dari sini juga bisa. Oh, iya. Selain di sini juga di dalam ada biped. Oh, iya. Kayak gini sih. Tablet gitu ya? Tablet gitu. Bisa dari situ. Ya. Untuk scan QR barangkali yang lain yang mau, nanti bisa di screenshot aja dikirim lewat. Oh iya. Sayangnya tidak bisa memilih posisi atau nomor cabin. Katanya otomatis dari sistem. Sayang sekali. Di lobi ada fasilitas seperti bangku duduk-duduk dan peta kawasan dengan posisi nomor cabin dan fasilitas lainnya. Ada juga peminjaman payung gratis tapi harus dikembalikan. Dan ada toilet yang di dalamnya berisi wastafel dan sabun cuci tangan, kloset duduk, tisu roll dan tempat sampah, exhaust fan dan lampu. Dan langsung masuk ke area kabin yang berupa lereng bukit. Karena bekas kebun teh, jadinya area rerumputan terbuka dengan pohon-pohon kecil dan pohon besar adanya di pinggir-pinggir area. Terdapat papan petunjuk arah di tiap persimpangan jalan setapak untuk mencari posisi kabin dan menjelajah semua fasilitas. Semua kabin dan fasilitas dihubungkan dengan jalan setapak selebar 1 meter. Ada jalan yang mendatar. Dan karena di lereng bukit, jadi banyak juga jalan yang menanjak. Ya lumayanlah hitung-hitung olahraga. Tapi kalau sudah sampai di atas, view yang didapat juga mantap untuk foto-foto. Desain kawasan dan kabin yang estetik membuat hasil foto jadi instagramable. Karena area mayoritas rerumputan terbuka, jadi kebanyakan kabin tidak dikelilingi pepohonan seperti Bobo Cabin di lokasi lain. Hanya beberapa kabin yang posisinya di pinggiran yang bisa dapat pepohonan di sekelilingnya, plus view perkebunan teh. Sayangnya nggak bisa milih. Sebelum masuk kabin, kita cek dulu fasilitas umum yang ada di tengah area. Ada Bob Helper Camp, kabin tempat petugas pengelola, dan ada juga kawasan dapur bersama dan area komunal. Pertama kita lihat dapur bersama. Fasilitas di dalamnya seperti fasilitas di area teras. Ada tempat menaruh payung, rak sepatu, dan stiker himbauan. Lalu fasilitas di dalamnya yaitu CCTV, microwave dengan meja dan kursi,
dispenser dan rak 3 galon, kotak P3K, meja cuci piring, stiker peraturan, dan exhaust fan. Lanjut area komunal. Yang pertama bagian gazebo, dengan atap rangka besi, batang kayu, dan fiber transparan. Dengan meja dan kursi makan sekitar 5 set, yang katanya boleh dipinjam ke kabin. Kedua, bagian panggung kayu. Ada panggung kayu dengan bangku beton memanjang, meja kursi berpayung, dan area api unggun dengan lubang api dan kursi beton. Untuk lingkaran api unggun ini ada juga di beberapa area lain sekitar kabin. Area bersama ini cukup bagus, tapi sayangnya tidak ada musola. Dan sekarang kita lihat cabinnya. Family cabin dapat nomor 21. Kita lihat bagian luar dulu. Kabin terdiri dari 2 bagian, area rumah dan area teras. Pondasinya beton dan rangka bangunan dari baja. Bagian depan berupa dinding kayu dengan kaca jendela yang lebar. Bagian samping kanan berdinding dan atap aluminium dengan jendela dinding atap. Ada outdoor unit AC di pojok. Kabin pakai AC karena area terbuka dan jika sedang terik jadi agak panas. Bagian belakang dinding kayu tanpa jendela, dekat area rerumputan dan view area teras juga. Dan bagian samping kiri berdinding dan beratap aluminium dengan pintu tanpa jendela dan terhubung ke teras. Sekarang kita lihat bagian dalam kabin. Dimulai dari area jalan masuk. Ada nomor kabin dan jalan masuk dari beton dengan batu kecil-kecil. Ada wajan api unggun ditaruh di luar agar tidak membahayakan kabin. Kayu bakar bisa beli di aplikasi atau cari di kebun pinggiran area. Untuk makan bisa juga beli di aplikasi. Bisa juga ojek online yang bebas tiket masuk atau masak sendiri seperti ini, tapi masaknya di luar ya. Di pojok kabin ada sedikit area tanah yang terpasang lampu sorot. Sayangnya kabelnya terbuka jadi harus hati-hati takut kesetrum. Selanjutnya kita lihat bagian teras. Lantai bukan dari kayu, sepertinya fiber bermotif dan dilapisi warna kayu, dan ada yang terkelupas di depan pintu. Ada juga tangga kecil dari besi untuk undakan dari jalan beton ke teras agar tidak terlalu curam. Ada pagar railing dari besi yang dilas, dicat warna hitam jadi terkesan simpel dan modern. Selanjutnya isi teras yaitu area duduk-duduk ini. Fasilitasnya antara lain meja dan kursi lipat kayu, cuma ada 2 pasang seperti kabin reguler, padahal kapasitas dan harga kabin keluarga 2 kali lipat. Lalu payung yang lebar dengan kaki yang cukup kokoh. Lalu himbauan lepas alas kaki dan bak sampah dengan penutup. Mantap bener duduk makan pisang goreng minum teh tawar panas sambil lihat view di sini nih. Beruntung juga dapat kabin yang agak di pinggir jadi masih bisa lihat view pepohonan dikit. Kalau di belakang langsung lereng bukit jadi nggak ada view, hanya rumput dan semak-semak. Dan di area pintu masuk ada fasilitas seperti rak sepatu tertutup dan lubang payung. Di dalamnya ada 2 tingkat muat 4 sepatu tapi ditumpuk atas bawah. Dan pintu masuk dari aluminium dan kotak scan barcode untuk akses masuk. Scan barcode ke kotak dan buka pintu. Kita ke dalam. Pertama, area tempat tidur. Ada 2 kasur atas dan bawah yang menghadap ke jendela depan. Ada 4 bantal dengan sarung berwarna sama dengan kasur. 2 lembar selimut tebal dengan warna yang sama juga. Kasur atas ukuran king dan kasur bawah ukuran queen bisa ditarik penuh. Untuk 6 orang di aplikasi 4 dewasa 2 anak, di tes 6 dewasa ternyata tetap aman dan nyaman. Disediakan 4 helm proyek di bawah kasur untuk keadaan darurat. Di samping ada jendela dinding dengan penutup dan tersambung ke jendela atap dengan penutup juga. Dan di atap terpasang lampu LED sepanjang kamar. Di tepi kasur bawah jendela ada 2 lubang colokan listrik dan tablet untuk kontrol lampu, jendela, suara alam, dan kunci pintu. Tekan warna lampu untuk menyalakan. Dan tekan warna lain untuk ganti warna lampu. Tapi sayangnya warna di layar dan di lampu berbeda. Bisa juga diatur tingkat terang redupnya lampu. Tirai jendela juga diatur dengan tombol blur buram atau clear jelas. Tidak pakai tirai tapi secara elektronik. Selanjutnya area kabinet dan kamar mandi. Di sebelah kiri ada meja dengan water heater dan colokan listrik, 4 botol air, 4 set cangkir, 4 pasang teh gula pasir, 2 nampan kayu, 1 kotak tisu, 1 bangku kayu, dan 1 bak sampah. Di sebelah kanan ada gantungan baju, colokan listrik, 2 saklar lampu kabinet, meja kecil, dan remote AC. Di atas ada indoor unit AC, sangat berguna saat trik siang hari. Di tengah adalah kamar mandi. Fasilitasnya antara lain, bagian wastafel yang terdiri dari cermin yang besar, hair dryer, colokan listrik, keran air, wastafel,
meja kayu, 4 sikat gigi, 2 odol, dan keset handuk di depan pintu. Bagian kloset terdiri dari kloset duduk, tisu roll, kotak sampah, dan stiker peraturan. Dan terakhir area shower, terdiri dari kotak shower dan pintu dari kaca dengan handle dari besi. Pemanas air bisa diputar sesuai suhu air yang diinginkan dan disediakan 4 lembar handuk. Kepala shower yang lebar, yang besar kecil dan panas dinginnya air bisa diatur di handle di bawahnya. Handle air shower atas, keran air bawah, dispenser sampo dan sabun cair, floor drain, dan dinding samping yang sudah dilapisi anti air. Kamar mandi yang sangat bagus, tapi sayangnya pintu kamar mandi tidak diberi kunci. Dan air masih rembes keluar kotak shower walaupun pintu sudah ditutup rapat. Walaupun masih ada yang perlu diperbaiki, tapi secara umum puas dengan fasilitas yang ada di kabin. Dan ketika senja datang, maka pemandangan area bobo kabin jadi semakin indah dengan lampu-lampu taman yang temaram. Masya Allah. Ditambah kabut yang turun, membuat suasana semakin sendu dan syahdu. Lampu kabin juga menyala dengan warna yang temaram, membuat suasana di kabin jadi ikut syahdu. Malamnya setelah makan beli di ojek online, kami membuat api unggun dari kayu di area pepohonan kebun teh samping, mulung. Dan malamnya, hujan menemani tidur sampai pagi. Masya Allah nikmatnya. Pagi hari di bobo kabin juga tidak kalah indah. Embun dan air hujan membasahi, matahari bersinar, dan burung-burung berkicau. Masya Allah. Tidak dapat breakfast. Lah, ngomongnya kenapa jadi begini terus sih? Tidak dapat breakfast, jika mau sarapan bisa beli di aplikasi, pesan ojek online, atau masak bekal sendiri ya. Untuk check out, kembali ke lobi, ke petugas resepsionis, dan paling lambat jam 12 siang. Karena saat masuk membeli tiket, jadi selain dapat fasilitas di bobo kabin, kita juga bisa menjelajahi Gunung Mas. Mari kita cek fasilitas terbaru Gunung Mas, yaitu T-Bridge. Keluar bobo kabin, kembali ke pertigaan jalan utama, belok kiri, dan berjalan ke bagian dalam Gunung Mas. Terus berjalan lurus mengikuti arah jalan. Sampai ke perempatan kantor pengelola Gunung Mas. Di perempatan ini terdapat fasilitas seperti tugu daftar fasilitas, papan petunjuk arah, tea cafe, dan pabrik teh Gunung Mas. Di perempatan belok kanan ke arah minimarket ini. Berjalan melewati penyewaan mobil off-road, tarif short 400.000 5 km dan long 600.000 8 km. Melewati masjid, karena tidak ada musola di bobo kabin, jadi bisa sholat jamaah di sini. Di pertigaan Bungalow, belok kanan, turun menyusuri jalan berbatu ini. Melewati perumahan warga dan jalan jadi jalan beton tapi menyempit. Belok ke kiri melewati padang rumput dan pepohonan. Melewati sungai kecil tapi cukup deras. Di pertigaan belok kanan ke arah villa-villa. Di pertigaan parkiran bis belok kiri ke arah deretan villa-villa. Terus berjalan lurus melewati villa-villa. Melewati kolam renang harga tiket 10.000. Di perempatan kolam renang belok ke kiri ke arah deretan warung-warung. Melewati parkiran mobil dan warung-warung. Dan sampai di T-Bridge di sebelah kanan setelah deretan warung-warung. Beli tiket di loket seberangnya, Rp10.000 per orang. Dan akan mendapatkan tiket dengan barcode seperti ini. Dan dapat brosur, daftar, dan harga fasilitas yang ada di Gunung Mas. Serahkan tiket ke petugas, akan dilubangi dan ditancapkan ke paku. Dan langsung bisa masuk ke T-Bridge. Bisa memilih jalur atas atau jalur bawah, tapi nggak ada jalur orang dalam. Kita lihat jalur atas dulu. Jalur atas berupa jembatan kayu panjang dengan pembatas kayu di awalnya, yang melayang di atas kebun teh. Lalu jembatan lurus tadi terhubung dengan jembatan berbentuk kotak melingkar, bisa berputar ke kiri atau ke kanan. Di tengahnya agak lebar, bisa untuk berfoto atau menikmati pemandangan. Kita berputar dengan jalur kiri, lurus melewati kebun teh, mulai terlihat Gunung Pangrango di balik bukit. Di ujung belok kanan dan berjalan turun. Di sini lebih terbuka dan pemandangan juga jadi lebih luas. Gunung Pangrango semakin jelas. Lanjut belok kanan dan lurus menyusuri jembatan. Di tengah ada jalan agak lebar untuk berfoto. Pemandangan di depannya Gunung Pangrango dan di belakangnya kebun teh. Di ujung belok kanan dan berjalan lurus. Pemandangan kebun teh dari sini juga bagus. Lalu belok kanan kembali ke pertigaan dan belok kiri turun dari jembatan. Selanjutnya kita coba jalur bawah. Menyusuri terowongan kayu di bawah jembatan dengan kebun teh langsung di kiri dan kanan. T-Bridge ini sebuah wahana sederhana tapi konsepnya istimewa. Bisa langsung masuk area kebun teh dan menikmati pemandangan atau berfoto. Di ujung terowongan bisa lurus keluar terowongan atau belok kanan lanjut terowongan jembatan kanan, tapi tidak bisa lanjut ke terowongan jembatan kiri. Dan kembali menikmati pemandangan kebun teh, pepohonan dan pegunungan di belakangnya.
Ya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat jalan-jalan dan menginap di villa patungan murah meriah. Jangan lupa like, komen, share konten ini, dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Udah salam aja ya, maafin. Ya. Kemana dia?